Selamat malam, para pencari ketakutan. Malam ini, kita akan memasuki sudut tergelap dari pelabuhan tua yang terbengkalai. Di sini, malam bukan hanya membawa dingin, tapi juga entitas yang lapar akan jiwa manusia. Jika di tengah malam yang sepi, saat kamu bertugas sendirian, kamu mendengar suara istrimu memanggil dengan nada panik dari dalam kontainer besi yang tergembok rapat. Segera tutup telingamu rapat-rapat. Jangan pernah menjawabnya, atau kamu akan terjebak bersamanya di dalam kegelapan abadi yang tak berujung. Budi baru saja memulai shift malam pertamanya di Pelabuhan Utara. Di atas meja pos penjagaan yang berdebu, ia menemukan sebuah buku catatan usang yang ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta merah tebal yang menyerupai darah. Aturan shift malam gudang pelabuhan. Jangan jawab suara itu. Budi menganggap itu hanya lelucon konyol untuk menakuti anak baru, tanpa menyadari bahwa setiap baris tulisan di buku itu ditulis dengan sisa-sisa kewarasan yang hampir habis. Tepat pukul 12 malam, Budi harus memulai patroli pertamanya. Langkah kakinya menggema di antara dinding-dinding logam kontainer raksasa yang tampak seperti labirin tanpa akhir. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau besi berkarat dan sesuatu yang membusuk. Sunyi malam itu terasa sangat menekan dada, seolah-olah seluruh pelabuhan ini sedang menahan napas, mengawasi setiap gerak-gerik Budi dari balik kegelapan. Buku aturan itu menyebutkan aturan pertama yang sangat penting. Periksa selalu gembok pada setiap kontainer. Jika kamu melihat rantai atau gembok bergoyang sendiri tanpa ada angin, abaikan dan teruslah berjalan dengan cepat. Budi mendekati salah satu kontainer berwarna merah tua. Di sana, sebuah gembok besi besar berkarat tampak bergetar pelan, mengeluarkan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Jantung Budi mulai berdegup kencang saat menyadari tidak ada angin di lorong sempit itu. Budi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah getaran akibat mesin kapal di kejauhan. Namun, bau anyir darah yang mendadak menyengat hidungnya membuat perutnya mual. Bau itu begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mati dan membusuk di dalam kontainer tepat di sebelahnya. Budi teringat peringatan kedua dalam buku itu. Jika bau anyir mulai tercium, jangan pernah mengendus terlalu dalam. Itu adalah umpan agar kamu mendekatkan telingamu ke dinding besi. Tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh suara yang sangat mengerikan. Suara goresan kuku yang tajam bergesekan dengan dinding logam dari bagian dalam kontainer hijau tua di belakangnya. Sri, sri. Suara itu terdengar lambat namun bertenaga, seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang mencoba mencakar jalan keluar. Budi mempercepat langkahnya. Keringat dingin kini membasahi seluruh seragam birunya. Aturan kedua berbisik di kepalanya. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan goresan itu. Namun, langkah Budi terhenti seketika saat sebuah suara yang sangat ia kenal terdengar dari dalam kontainer biru di depannya. Itu adalah suara Agus, rekan kerjanya yang seharusnya berjaga di pos utama. "Budi, tolong aku, Bud. Aku terkunci di dalam sini. Tolong buka gemboknya. Di sini sangat dingin dan gelap sekali." Suara itu terdengar sangat nyata, penuh dengan keputusasaan yang mendalam, membuat keyakinan Budi mulai goyah. Budi mengangkat senternya ke arah atas kontainer, mencoba mencari asal suara. Di sana, di atas tumpukan besi raksasa, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi tanpa wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung di tengah kabut yang bergerak cepat. Budi menyadari, Agus tidak mungkin ada di atas sana. Dan Agus tidak mungkin berada di dalam kontainer yang digembok dari luar sejak 3 hari lalu. Sesuatu sedang mencoba menipunya.
meniru suara manusia untuk memancingnya mendekat. Dengan tangan gemetar hebat, Budi membuka kembali buku aturan usang di bawah sorot senternya yang mulai melemah. Matanya terpaku pada baris tulisan yang sebelumnya terlewat. Aturan paling penting. Mereka bisa meniru suara siapa saja, bahkan orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Jika kamu mendengar suara istrimu atau ibumu memanggil dari dalam besi tua itu, ingatlah, mereka tidak ada di sini. Menjawab panggilan itu berarti menyerahkan jiwamu untuk menggantikan posisi mereka di dalam kegelapan. Budi mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa seberat timah ketika ia sampai di depan kontainer nomor 13. Kontainer kuning tua yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan digembok mati dengan rantai raksasa. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kontainer itu, terdengar suara isakan tangis yang sangat akrab di telinganya. Suara tangisan itu begitu lembut, begitu pedih, membuat seluruh bulu kuduk Budi berdiri tegak. "Mas, tolong aku, Mas Budi. Kenapa kamu meninggalkan aku di tempat gelap ini? Dingin sekali di sini, Mas. Anak kita menunggu di rumah. Tolong buka pintunya." Suara itu adalah suara Sari, istrinya yang sedang tertidur lelap di rumah mereka yang hangat. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah Sari sedang menempelkan wajahnya pada dinding besi kontainer, menangis memohon belas kasihan suaminya. Air mata mengalir di pipi Kuyu Budi. Rasanya begitu nyata, begitu menyakitkan, hingga merobek akal sehatnya. Tangannya perlahan bergerak ke arah gembok besi kontainer. Ingin sekali membebaskan suara yang dicintainya itu. Namun, di detik-detik terakhir, peringatan di buku itu berteriak di kepalanya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Budi menjatuhkan senternya, berlutut di tanah yang dingin, dan menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangannya, sambil berteriak tanpa suara. Saat Budi menutup telinganya, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan kemarahan yang melengking tinggi, memecah keheningan pelabuhan. Besi-besi kontainer di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di dalam sana. Dari atas kontainer, bayangan hitam tanpa wajah itu turun perlahan, merayap mendekati Budi. Udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, hingga napas Budi mengeluarkan uap putih yang membeku. Ingat aturan terakhir. Jika suara itu berubah menjadi jeritan marah, larilah secepat yang kamu bisa ke arah gerbang utama pelabuhan yang terang. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar mengejarmu. Budi bangkit berdiri, mengambil senternya, dan berlari sekencang mungkin. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki berat yang sangat cepat mengejarnya, disertai suara tawa melengking yang mengerikan yang terus memanggil namanya. Ketika cahaya fajar pertama mulai memecah kegelapan di ufuk timur, suara-suara mengerikan itu lenyap bersama kabut yang menguap. Budi terduduk lemas di depan pos penjagaan. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan trauma yang mendalam. Dia berhasil selamat malam ini dengan mematuhi aturan tersebut. Namun, setiap kali ia menatap istrinya di rumah, ia selalu bertanya-tanya, apakah suara yang ia dengar semalam benar-benar iblis pelabuhan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang mengintai dari balik kegelapan kontainer itu? Berhati-hatilah saat bekerja shift malam, karena tidak semua suara yang memanggilmu adalah manusia.